Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Kamsa Hanifah, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak ganda atau double taxation. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Tanpa membuang banyak waktu, kita langsung aja. Yang pertama, apa sih pajak ganda itu? Jadi, pajak ganda adalah pengenaan jenis pajak yang sama oleh lebih dari satu negara. Dengan kata lain, pajak ganda internasional itu timbul karena adanya lebih dari satu negara yang memungut pajak dan ada yang dikenakan terhadap objek yang sama. Secara sederhana, pajak ganda dapat diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh lebih dari satu negara. Lalu, kapan sih situasi terjadinya pajak ganda? Jadi, pajak ganda ini dapat terjadi ketika dalam satu transaksi lintas batas negara terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan berdasarkan salah satu faktor penghubung. Nah, apa aja sih faktor penghubung yang dapat menyebabkan terjadinya pajak ganda? Yang pertama itu adalah personal connecting factor dan kedua adalah objective connecting factor. Personal connecting factor ini menimbulkan klaim hak pemajakan terhadap penghasilan, baik yang bersumber di dalam daerah teritorial satu negara maupun yang bersumber dari luar negeri atau juga disebut sebagai worldwide income principle. Lalu faktor yang kedua adalah objective connecting factor. Objective connecting factor ini menimbulkan klaim hak pemajakan yang terbatas hanya terhadap penghasilan yang bersumber dari suatu negara, atau juga disebut sebagai limited tax liability. Nah, konflik antara kedua faktor penghubung pada yang sudah saya jelaskan tadi ini umumnya disebut dengan resident source conflict. Jadi misal ada subjek pajak, ya, kita anggap aja subjek pajak A, itu ada subjek pajak dalam negeri pada negara D yang memperoleh penghasilan dari negara S. Dalam konteks pajak internasional, negara D ini disebut sebagai negara domisili dari subjek pajak yang menerima penghasilan. Sedangkan negara S tadi itu adalah negara tempat penghasilan diterima oleh subjek pajak A. Lalu, misal negara A menganut asas worldwide income terhadap subjek pajak dalam negerinya. Atas dasar asas tersebut, negara D mengenakan pajak atas penghasilan sumber pajak A yang diterimanya dari negara S. Dalam konteks pajak internasional, pengenaan pajak tersebut dapat dibenarkan karena telah memenuhi faktor personal connecting. Lalu dari sudut pandang ketentuan pajak negara S ini berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak A, karena penghasilannya bersumber di negara S. Pengenaan pajak oleh negara S dalam konteks pajak internasional dapat dibenarkan juga karena telah memenuhi objektif connecting factor. Lalu selanjutnya, apa sih hal yang dapat menyebabkan adanya pajak berganda? Yang pertama, terdapat lebih dari satu negara yang menyatakan hak pemajakan berdasarkan faktor penghubung tadi. Lalu kedua, ada perbedaan sistem atau perbedaan prinsip perpajakan antar negara tertentu. Lalu yang ketiga juga bisa disebabkan karena adanya prinsip perpajakan global untuk setiap wajib pajak. Dengan kata lain, pajak berganda dapat terjadi karena ada konflik kepentingan antar suatu negara dan negara lainnya berupa perbedaan sistem atau prinsip pemajakan antara negara tersebut. Konflik yang dimaksud ialah konflik antara suatu negara dan negara lainnya untuk menjadi negara sumber dari suatu penghasilan tertentu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa sih dari dampak adanya pajak ganda? Nah, dengan adanya pajak ganda, ini dapat mengakibatkan adanya tambahan beban bagi wajib pajak. Lalu, selain itu juga dapat memicu ekonomi global dengan biaya yang lebih tinggi, serta pajak ganda ini dapat menghambat mobilitas global sumber daya ekonomis, karena pajak ganda itu artinya bahwa subjek pajak akan dikenakan pajak dari dua negara, sehingga pembebanannya akan lebih berat. Nah, kemudian
Ini adalah metode bagaimana cara kita untuk bisa menghindari pajak ganda. Ini merupakan metode-metode yang telah dibuat oleh para ahli pajak. Yang pertama adalah metode pembajakan unilateral. Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia ini mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan yang ditetapkan oleh sepihak oleh negara Indonesia sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena hal ini merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita. Lalu yang kedua, itu adalah metode pemajakan bilateral. Metode ini dalam perhitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara, yaitu tax treaty. Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutama produk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia itu tidak berlaku apabila diberlakukannya tax treaty. Lalu yang ketiga adalah metode pemajakan multilateral. Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan tentang keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan badan negara dan ditandatangani oleh berbagai negara pada konvensi Wina. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa salah satu metode untuk menghindari adanya pajak ganda adalah tax treaty. Tax treaty atau juga disebut sebagai persetujuan penghindaran pajak perganda atau P3B itu adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Jadi tax treaty atau P3B ini adalah suatu perjanjian di bidang perpajakan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh oleh penduduk atau residen negara lain dalam rangka menghindari pajak perganda dan mencegah penggelapan pajak agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari pasal 32A Undang-Undang PPH yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka menghindari adanya pajak perganda dan mencegah penggelapan pajak. Lalu ada tujuan dibuatnya tax treaty selain untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi negara sumber dan negara domisili. Tapi tujuan lain dari tax treaty ini yang pertama untuk menghindari pajak perganda yang akan membebani dunia usaha. Lalu yang kedua untuk meningkatkan investasi asing serta meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian tax treaty ini juga bisa meningkatkan pertukaran informasi untuk mencegah adanya tax evasion atau penggelapan pajak. Selain itu, tujuan adanya kebijakan ini juga untuk menyetarakan kedudukan penduduk antar negara. Nah, kebijakan di Indonesia mengenai tax treaty ini itu telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2018 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Kemudian tadi kayaknya udah sempat dijelaskan juga, sempat diungkit mengenai pasal yang mengatur mengenai tax treaty atau P3B ini, yaitu adalah pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berbunyi bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan penggelapan pajak. Nah, dengan adanya pasal ini, artinya pemerintah berhak untuk melakukan sebuah perjanjian yuridis dengan negara lain mengenai pajak berganda ini. Lalu, negara-negara yang menggunakan status wajib pajak sebagai pangkal biasanya mendasarkan pemungutan pajak atas hubungan antara wajib pajak dengan negara, sehingga dikenal beberapa asas dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili. Yang disebut sebagai asas domisili adalah suatu asas pemungutan pajak di mana negara domisili wajib pajak berwenang untuk memungut pajak atas segala penghasilan atau kekayaan wajib pajak yang berdomisili di negara itu
dengan tidak memandang di mana penghasilan itu diperoleh atau kekayaan itu berada. Ini yang disebut sebagai prinsip worldwide income, yang tadi sudah sempat disinggung pada slide-slide sebelumnya. Lalu asas yang kedua adalah asas sumber. Asas sumber adalah suatu asas pemungutan pajak yang memberikan hak kepada negara tempat di mana sumber berada, kayak pabrik, kantor, tempat usaha, dan sebagainya, untuk memungut pajak atas penghasilan yang keluar dari sumber itu kepada pemilik sumber atau wajib pajak. Hal ini tidak memandang di mana wajib pajak itu bertempat tinggal, entah itu di luar negara atau dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan atau nasionalitas ini adalah suatu asas pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada negara atau kewarganegaraannya wajib pajak untuk memungut pajak terhadap semua warga negaranya di mana saja ia berada dari seluruh penghasilan yang diperoleh oleh warga negaranya itu. Jadi pada asas kebangsaan ini juga diperlakukan ketentuan atau prinsip worldwide income. Adanya perbedaan prinsip antara asas domisili, asas sumber, dan asas nasionalitas atau kebangsaan, yaitu pada asas domisili, asas kebangsaan, kriteria yang dijadikan landasan untuk pengenaan pajak adalah status dari subjek pajak, yaitu apakah yang bersangkutan tersebut merupakan penduduk atau yang berdomisili di suatu negara, atau berstatus sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan, dan karenanya negara tersebut berwenang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, atau bisa disebut sebagai prinsip worldwide income. Sedangkan pada asas sumber penghasilan yang dikenakan pajak adalah hanyalah penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara tersebut, dan setiap negara bebas untuk menetapkan asas yang dianut dalam pengenaan pajaknya. Pada umumnya, negara menetapkan asas domisili secara berdampingan dengan asas sumber. Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 yang sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, ini tentang pajak penghasilan dapat disebutkan dalam pengaturan subjek maupun objeknya menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas yang negara kita pakai dan negara Indonesia yang pakai dalam pemungutan pajaknya adalah asas domisili dan asas sumber. Oke, mungkin begitu sekian dari pembahasan yang bisa kita bahas pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.